Baik ibu-ibu, gimana kabarnya? Baik, Baik, Pak. Sehat ya? alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah pada sehat. Alhamdulillah aku lagi sehat. Alhamdulillah Eh, Pak. Selanjutnya untuk diskusi kali ini, sebelumnya saya akan menyetel film dulu bu. Oh, Oke, iya, Pak. film Oke, ibu ya, Pak. hiburan nonton film. Ye, Oke, siap, Pak. Eh, Benda jenuh. Maaf ya ibu, sebentar. Tak, ini kan bukan hari Jumat. Jadi kita belum boleh minum es. Maunya sekarang. Aku mau es, es. Ibu, kita Maaf mau ibu, saya duluan ya. es. Wah, Ita. Itu. Itu. Apa burungnya? Maaf bu, agak sedikit error, nggak apa-apa ya. Ya, mudah-mudahan, Pak. Tapi ceritanya sedikit sudah paham ibu ya. Eh, saya mau tanya kepada ibu-ibu, pelajaran apa yang didapat dari film tersebut? Bapak Cahyo dulu Pak. Pelajarannya, Pak ya. Iya. Itu kayaknya itu, Pak. Kayak anaknya saya kemarin, Pak. Iya, gimana? Itu rewel, Pak, anaknya, Pak. Ya. Iya. Terus kemudian ibunya, istri saya lihat dari depan jendela. Oh, ternyata istri saya mengalihkan, Pak. Ya, Mengalihkan ya. bahwasannya yang tadinya Ita rewel minta es, Pak. Anak saya, Pak ya. Nah, yang minta es, kemudian dialihkan sama istri saya, Pak. Oh, ya. Dengan cara ya mungkin bermain hal-hal yang dapat membuat anak saya lupa, Ya. mengalihkan perhatian Ya, istilahnya, ya, ya, Pak. ya. Terus kayak nonton lihat taman depan rumah saya kan Ya, itu, Pak. ya. Berarti mengalihkan perhatian anak ketika anak sedang rewel, Pak. Ya, seperti yang kita pelajari materi sebelumnya kan tentang bagaimana komitmen orang tua apabila ada keterpaksaan bila tadi kan Ita minta es ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Di diskusi sebelumnya kan Ita seharusnya minum es itu 1 minggu 1 kali di hari Jumat. Nah, tadi Ibu Ita ini kan bukan hari Jumat. Kenapa minta es gitu kan nanti kan Ibu Lili mengalihkan perhatian Ita agar tidak minta Teringat es. ya Pak. Oke, terima kasih Bapak Cahyo. Iya, Pak. Terkadang anak-anak dengan sengaja melakukan hal yang tidak diinginkan ya Bu ya Pak ya. Hanya untuk mendapatkan perhatian orang tua ya. Rewel pengen diperhatikan orang. Aslinya kur pengen perhatian kepada orang tua ya. Asal tidak membahayakan orang lain. Misalkan rewel-rewelnya minta perhatian orang tua tapi membahayakan orang lain atau membahayakan ibu sendiri atau membahayakan anak sendiri itu malah lebih berbahaya. Iya, Itu ya, Pak ya. Orang tua diharapkan dapat menentukan perilaku mana mendapatkan perhatian dan mana yang tidak. Berarti harus selektif, harus pilih-pilih ya Bu ya. Apabila anak rewel minta sesuatu hal yang sulit didapatkan, wes dialihkan saja perhatiannya. Tapi apabila anak-anak ini minta sesuatu tapi mudah lah, misalkan ya hanya minta digendong, kan itu hal mudah, tidak menyakiti orang lain, tidak membahayakan orang lain. Minta gendong atau minta disuapin pada saat makan, itu kan hal yang mudah. Kalau misalkan hal seperti itu ya dituruti ya Bu ya Pak ya. Ya, Pak. Jangan diacukan mangan kok, bisa mangan dewe kan, jangan seperti itu. Iya. Harus oh ya wes tak suapin, itu kan bentuk perhatian anak terhadap orang tua ya Bu ya. Iya, Pak. Selanjutnya seperti ini, ada cerita Bu, silakan buka buku pintarnya halaman 29 sudah Bu. Sudah, Pak. Sudah Pak. Ini ada tugas ya Bu ya. Nanti tugasnya adalah satu kelompok ini dibagi menjadi tiga kelompok ya. Nanti ada yang berperan sebagai Agus, ada yang berperan sebagai Ibu Lili. Agus itu anaknya Ibu Lili ya. Iya, Pak. Silakan dipilih filmnya ya Bu ya. Ini ada film A, ada film A, ada cerita A, ada cerita B, ada cerita C ya. Menurut saya yang bagus ini cerita A saja ya Bu ya. Iya, Pak. Iya. Nanti
ditentukan yang peran sebagai Ibu Lili siapa, yang berperan sebagai Agus siapa. Itu ya Bu ya, paham Bu ya? Nanti ada yang berperan sebagai Ibu Lili, ada yang berperan sebagai Agus, nanti saya yang jadi dalange atau sebagai si ngomong di belakang layar, gitu ya Bu ya. Ya monggo silakan di ceritakan. Ini ada cerita ya, ada cerita siapa yang jadi Agus, angkat tangan. Saya Pak. Oh ya, Mas Cahyo yang jadi Ibu Lili. Saya, Ya, Pak. ini Ibu sendiri jadi Ibu Lili. Silakan maju. Ini ceritanya berarti Tanya, Pak. ada Ibu Lili sedang mengepel ya, sedang mengepel, kemudian anaknya Agus itu sedang bermain di luar tapi tidak pakai sandal, kemudian masuk saja. Ayo dipraktekkan. Ibu Lili ngepel Bu. Siapa? Lagi Bu ya. Ini Ibu Lili sedang mengepel ya, ngepel. Agus sedang bermain di luar, kakinya kotor ya, kakinya sangat kotor. Lah terus Agus tiba-tiba masuk saja. Yo. Nah, perasaan Ibu Lili itu seperti apa? Ya, gitu ya, Pak Ibu ya. Iya, Pak. Ya, silakan duduk. Tadi sudah dipraktekkan filmnya bahwasanya Agus sedang main di luar, Ibu Lili sedang ngepel, kok tiba-tiba masuk dengan kakinya kotor. Sikap Bu Lili gimana? Ya, yang bagus. Harusnya sikap Ibu Lili yang bagus. Ari suamine istrine kula, Pak. Nggih. Kan kula tahu ngilang lah Pak ya. Nggih. Istrine kula lagi ngepel. Anaknya kula, Pak. Sing jaba udan-udan, Pak. Langsung mlebu bae, Ya. Pak. Lah, terus sifat apa istrine jenengan pripun? Ya enggak yami bar nemen Pak yakin kula. Pak ya enggak ngungkuli enggak yamine suami istrine kula kali kula, Pak. Iki jami kaya kowe apa ya? Iya. Lah, menurut jenengan kowe apik ora malah sifat terus? Ora apik, Pak. Kok anake ora gelem komunikasi karo bojone nyong. Ya. Nah, sampe seprene, Pak, anake kula ora gelem ngomong, Pak. Kali istrine kula, Pak. Ya. Ibu Regina, sifat yang harus dilakukan Ibu Lili harusnya seperti apa? Harusnya Bu Lili itu memberitahu kepada si Agus ya Pak, untuk kalau misal mau masuk itu kalau mau bermain di luar itu memakai sandal. Ya. Jadi kalau misal ketika misal saya ya Pak, saya lagi ngepel kayak gitu kan, perasaannya juga sebenarnya ya marah ya Pak, sebenarnya kayak gitu, kesal. Cuman kan tidak boleh memperlakukan anak yang tidak diinginkan. Iya, seperti itu Pak. Itu ya Bu ya. Bohong, Pak. Jadi sebagai orang tua juga kadang diuji oleh sifat anaknya. Ada anak yang sifatnya kadang baik, ada anaknya kadang bersifat yang tidak wajar ya. Kalau misalkan anak bersifat tidak baik ya jangan langsung pukul. Apalagi tadi istrinya Iya, Bapak Pak, Cahyo Marah, itu Pak. marah-marah. Aduh, itu Boleh ya Pak. boleh, tapi janganlah, bila perlu jangan. Ada cara lain untuk menasehati anak. Ya gitu ya Bu ya. Iya, Pak. Selanjutnya kita nonton film lagi agar lebih fresh ya Bu ya. Iya, Pak. Nggih. Film lagi. Film 2E ya Bu ya. Film 2E. Kemana sih Dewi? Sudah jam segini belum pulang? Ibu juga cemas, Pak, karena Dewi belum pulang. Kita harus bisa lebih tegas dengan Dewi. Ibu juga Bu, jangan gampang saja memberikan izin kepada Dewi. Kalau sudah begini, kita yang repot. Ibu setuju kita harus tegas kepada Dewi. Tapi bukan berarti kita harus marah-marah atau kasar ya, Pak. Kita harus bisa tenang dan mengendalikan emosi. Ya Tuhan, Dewi, Ibu lega sekali kamu sudah pulang dengan selamat, Nak. Dewi tadi main ke rumah teman. Terus kami main internet, Bu. Bapak dan Ibu khawatir sekali karena kamu belum pulang dan tidak ada kabar. Jika terjadi sesuatu dengan kamu, kami tidak tahu harus mencari kamu di mana.
Dewi tadi mencari bahan untuk tugas sekolah di internet, Pak. Terus setelah itu, Dewi main game online. Jadi lupa waktu. Tadi juga Agus perlu bantuanmu untuk menyelesaikan PR. Sekarang dia sudah tidur dan PR-nya belum selesai. Bapak dan Ibu tidak mengerti tentang PR itu. Jadi kami tidak bisa membantu Agus. Dewi minta maaf sudah membuat Bapak dan Ibu khawatir. Agus juga jadi tidak bisa menyelesaikan PR-nya karena Dewi terlambat. Sini Dewi, duduk dekat Bapak dan Ibu. Kami tidak mau hal seperti ini terulang lagi. Ini sudah yang ketiga kalinya. Ibu dan Bapak telah memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada kamu untuk bisa melakukan kegiatan yang mendukung keperluan sekolah dan masa depanmu kelak. Tapi, kebebasan dari kami harus disertai dengan rasa tanggung jawab dari kamu. Menurutmu, apa yang bisa kamu lakukan agar tetap bisa melakukan kegiatanmu dan juga bisa lebih bertanggung jawab? Kamu sudah besar. Bapak dan Ibu ingin kamu yang menentukan sendiri seperti apa sebaiknya sikapmu agar kami bisa mempercayaimu. Dewi akan memberitahukan dan minta izin dulu kepada Bapak dan Ibu. Dewi akan pulang ke rumah sebelum jam 6, supaya Dewi bisa membantu Agus menyelesaikan PR-nya. Ibu senang sekali jika kamu bisa pulang sebelum jam 6. Kamu juga bisa membantu Ibu menyiapkan makan malam. Sekarang, Ibu harap kamu bisa mencucikan piring ya. Baik, jika begitu, kamu sudah menentukan sendiri sikapmu akan seperti apa. Bapak dan Ibu percaya padamu. Kami memberikan kebebasan, tapi harus disertai dengan tanggung jawab darimu, ya. Baik Ibu, Bapak sudah ditonton filmnya ya Bu ya. Iya, Pak. Pendapatnya gimana tentang film tersebut? Pak Cahyo sedikit saja kira-kira. Pendapatnya baik, Pak. Ya. Iya. Jadi mengajarkan anak untuk lebih bertanggung jawab, Pak. Karena anak itu kan kalau anaknya pulangnya malam, kita juga sebagai orang tua, Pak, itu Ya. masa khawatir, Pak. Ya. Apalagi keluar malamnya tanpa ada alasan yang jelas. Tanpa izin lagi. Tanpa izin lagi, Pak. Benar seperti itu, Pak. Ya. Terima kasih Bapak Cahyo atas Ya. penjelasannya tadi. Betul sekali Bu. Anak sudah dewasa, anak semakin perlu kebebasan, tapi kebebasannya dengan hal-hal yang wajar dan bertanggung jawab. Seperti cerita tadi, siapa namanya anaknya? Anaknya Dewi ya. Dewi, Pak. Dewi tadi itu pulang sampai jam malam karena dia main sama teman, terus ke warnet sama main game atau main online lah seperti itu ya Bu ya. Iya, Pak. Zaman sekarang gitu ya. Main online sampai larut malam. Sebelumnya tidak memberitahu bapak atau ibunya, jadinya ibunya merasa khawatir. Sampai rumah, bapak dan ibunya tidak memarahi atau orang gak nyami kayak busane Pak Cahyo gak nyamine orang umum ya, tapi dinasehati ya Bu ya. Menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak ya Bu ya. Berakibatnya apa? Ibune sama bapaknya khawatir barangkali terjadi apa-apa kedeng goletin karena di peran ini ibu sama Dewi ini tidak bisa komunikasi atau tidak membawa handphone ya Bu ya. Meminta pendapat anak untuk menentukan seperti apa peraturan yang seharusnya disepakati bersama. Ya, tadi sudah dijelaskan disepakati anak misalkan kalau misalkan sudah sore ataupun mau pulang agak telat itu tadi disampaikan adalah harus sebelum jam 6 sudah sampai rumah. Ya Bu ya. Harus sudah sampai rumah, kemudian setelah sampai rumah dia membantu ibunya untuk menyiapkan makan malam, membantu adiknya Agus untuk mengerjakan PR. Kalau seperti ini tadi yang nomor 1 adalah akibatnya banyak ya Bu ya. Ya Pak ya. Kemudian memberikan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab. Tadi saya disampaikan bahwasanya kebebasan boleh tapi harus sifatnya adalah bertanggung jawab. Tidak boleh sakarepe dewek ya Bu ya. Nggih, Pak. Ya. Paham ya Bu ya? Nggih. Untuk cerita ini atau tadi yang sudah saya sampaikan di praktekna ya Bu ya di rumah. Nggih, Pak. Ajapur
Rewok atau pakai sampai rumah Barnen tidak wayangnya, Pak. dipraktekkan sampai rumah barnen lah cara mungkin ya Bu ya. Iya, Mungkin Pak. cukup sekian ya, nanti akan dilanjutkan ke peserta ataupun ke pemateri yang lainnya. Cukup ya Bu ya. Iya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Ibu Bapak. Ya,